Itu masalah penodaan terhadap agama. Kalau soal kebebasan beragama, kita sangat menghargai. Jelas? Jelas? Kalau kaplingnya jelas, kita nggak marah-marah sama orang Kristen biarin dia bilang Tuhan tiga. Ya, itu kebebasan beragama. Lakum dinukum. Kita nggak marah sama orang Persia walaupun dia bilang Tuhan ada dua. Kenapa? Kaplingnya beda. Lakum dinukum. Tapi kalau ada orang ngaku Islam lalu percaya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu namanya penodaan terhadap agama. Jalan yang paling aman, bubarkan, selesai. Jelas? Jelas? Keluar, saya berikan peringatan. Ke dalam kita harus jaga gawang. Tahu jaga gawang? Ku anfusakum wa ahlikum. Kita menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ayo kita ngobrol. Ini kita semua hamba Allah bukan? Hamba Allah, kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita namanya ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Yang mahal itu diakui. Ini yang kita peringati. Orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Tapi baginda Rasulullah kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Jelas? Jelas? Ayo kita ngobrol lagi. Saya sering bilang hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Ya, masih ingat? Tukang parkir di mall tuh biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ya, entar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Kenapa? Tukang parkir hanya merasa dititipi. Kalau dititipi, hiduplah jabatan, harta, ilmu semua titipan. Kalau dititipi, hidup dong kayak tukang parkir. Caranya, pertama titipan nggak boleh sombong. Masa dititipin doang sombong, nggak pantas ah. Ya, ada orang dititipi jabatan sombong. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Namanya nggak pantas dititipin doang sombong. Dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya sombong, nggak pantas. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau nggak dijaga, yang nitip marah. Yang nitip, saudara nitip motor, begitu diambil motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, jengkel nggak? Sama kan? Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu taklim, bantu yatim, bangun pesantren, lalu pelitnya luar biasa, yang nitip marah. Allah nitip Indonesia, hai rakyat, ini Indonesia aku titip. Titipan ini ditebus dengan keringat, darah, air mata dan nyawa. Ini negara besar, aku titip negara besar dan kaya yang namanya Indonesia. Kekayaan negeri ini digunakan untuk semakmur kemakmuran rakyat, disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negur. Siapa? Merapi. Siapa? Bromo. Siapa? Semeru, anak Krakatau. Itu kan makhluk Allah. Pada demo Merapi, demo. Kalau kita rakyat demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang ngurusin? Mbah Marijan. Udah selesai. Mbah Marijan udah berangkat, udah ketemu sama Mbah Surip. Udah ketemu di alam barzah, kata Mbah Surip, tenang Mbah Marijan, tak gendong. Awan. Coba. Yang 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 3 menit. Ya,
Ya, yang 100 tahun kita bangun luluh lantak oleh gempa 3 menit. Maka ayo kita jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Kita perlu Allah. Tuh. Yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama manusia. Siapa itu? Sesama muslim, saling rukun. Yang kedua, antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai dalam batas lakum dinukum. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Kita prihatin sekarang ini saudara-saudara di Timur Tengah kan lagi pada meriang nih. Ya, Tunisia udah kejadian, Mesir nyusul, sekarang Yaman meriang, Aljazair panas dingin. Kita belajar dari sejarah, kita juga pernah mengalami tahun 98-97. Maka kita harus jaga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang baik kita dukung, yang salah kita perbaiki. Setuju? Setuju? Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Lalu yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia. Sebagai dijelaskan tadi, Islam ini rahmatan lil alamin. Jika dengan mengembangkan 3 kerukunan ini, insya Allah nikmat kehidupan kita. Karena itu, dengan peringatan Maulid malam ini, mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semua untuk menjaga akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada makhluk Allah yang lain. Hadirin, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.